Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Tony Wahyudi Faiza, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Probolinggo. Pada saat ini kami ingin memaparkan modul 1.13.A.9 aksi nyata visi guru penggerak. Dalam hal ini adalah menyusun visi, prakarsa perubahan, rencana perubahan, dan kanvas bagja. Dengan fasilitator kami, Ibu Santi Kusuma Dewi, dan pengajar praktek kami adalah Ibu Dwi Agustin. Visi yang ingin kami kemukakan adalah menjadi lembaga hidup yang mencetak generasi unggul dalam berkhidmat kepada umat dan negara. Prakarsa perubahan yang kami ajukan yang pertama adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan gaya belajar masing-masing. Bagja prakarsa perubahan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan gaya belajar masing-masing. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan keaktifan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan berdasarkan gaya belajar yang beragam dari masing-masing siswa. Tindakan penyelidikannya adalah bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Yang kedua adalah kita menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang kedua adalah ambil pelajaran, di mana dalam mengambil pelajaran ini pertanyaan yang akan kita kemukakan adalah pertama, upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan pembelajaran itu apa? Kedua, sarana dan prasarana pendukung apa saja yang diperlukan? Yang ketiga, kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat untuk mendukung rencana tersebut. Yang terakhir, yang keempat, keahlian yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Sedangkan untuk tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, kita mencari referensi gaya belajar dari masing-masing siswa. Yang kedua, kita mencari referensi pendekatan, strategi, metode, model, ataupun teknik pembelajaran inovatif dan kreatif bagaimana yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari masing-masing murid anak siswa. Yang ketiga, kita mengelola hasil asesmen diagnostik yang kita lakukan pada awal pembelajaran. Yang keempat, kita mengelola hasil tes IQ yang biasanya dilaksanakan oleh guru BK, baik itu bekerjasama dengan pihak luar atau diselenggarakan oleh guru BK itu sendiri. Yang kelima, kita memiliki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memenuhi gaya belajar dari masing-masing siswa itu. Dan yang keenam, kita berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang terkait, guru mapel yang mengajar mapel yang sama maupun guru lintas mapel. Berikutnya kita gali mimpi. Pertanyaan yang saya kemukakan dari gali mimpi ini adalah yang pertama, bagaimana muncul keaktifan siswa dalam pembelajaran? Yang kedua, identifikasi sumber daya untuk prakarsa meningkatkan keaktifan siswa dalam KBM berdasarkan gaya belajar masing-masing. Sedangkan tindakan penyelidikan yang diperlukan yang pertama adalah dalam proses KBM, guru mengamati telah tampak kemajuan dan keaktifan siswa yang dicatat dalam jurnal mengajar. Yang kedua, keaktifan siswa antara lain adalah dengan berdiskusi, mengerjakan tugas, dan bertanya. Yang ketiga adalah menyediakan media pembelajaran online maupun offline yang dapat diakses oleh berbagai macam device atau alat, bisa mobile, personal komputer, ataupun dari netbook. Yang terakhir, yang keempat adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, baik itu guru mapel yang serumpun maupun guru lintas mapel maupun wali
kelas. Yang berikutnya adalah kita menjabarkan rencana kita. Pertanyaan yang kita ajukan adalah yang pertama, bagaimana mewujudkan keaktifan siswa dengan gaya belajar yang beragam? Yang kedua, apa saja sarana dan prasarana yang mendukung? Apa saja sarana dan prasarana yang mendukung yang diperlukan? Bagaimana mengukur keaktifan siswa dengan gaya belajar yang beragam? Nah, tindakan atau penyelidikan yang diperlukan yang pertama adalah melaksanakan asesmen diagnostik untuk mendapatkan data spesifik dari gaya belajar siswa pada awal pembelajaran. Yang kedua, merefleksi secara berkala dengan menganalisa progres kemajuan siswa dalam jurnal mengajar. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran dengan mengkombinasikan media pembelajaran manual maupun berbasis IT. Yang keempat, menyusun metode dan media pembelajaran yang menarik yang mengakomodir gaya belajar siswa yang beragam. Yang kelima, membagi kelompok siswa berdasarkan jenis gaya belajarnya. Yang keenam, berkomunikasi dengan wali kelas, guru BK maupun guru BK dan untuk melihat perkembangan belajar siswa. Berikutnya kita atur eksekusi. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan gaya belajar yang beragam. Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan prakarsa tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan strategi pembelajaran tersebut dilaksanakan. Yang keempat, siapa yang memantau batas waktunya, bagaimana, dan ukurannya yang tentu tercapai indikator keberhasilan rencana tersebut bagaimana. Bagaimana mengakomodasi dan melaporkan kemajuan dan kepada siapa kita akan melaporkan. Tindakannya adalah yang pertama, membuat strategi pembelajaran dan media pembelajaran inovatif yang mudah diakses serta sesuai dengan gaya belajar anak yang beragam. Apakah anak itu lebih kuat di visual, atau lebih kuat di auditori, atau lebih kuat di kinestetis, atau gabungan dari ketiga gaya belajar ini. Yang kedua, tindakan yang dilaksanakan adalah guru mapel bertindak sebagai penanggung jawab dan memantau progres kemajuan keaktifan dari hasil belajar siswa ini. Yang ketiga, guru mapel melibatkan peran semua wali kelas, guru mapel yang serumpun, serta guru BK untuk berkolaborasi dan berdiskusi tentang capaian belajar siswa. Yang keempat, menyusun format pelaporan kemajuan perkembangan belajar siswa yang nantinya disampaikan kepada pihak wali kelas, guru BK maupun wali murid. Yang terakhir, yang kelima, rencana prakarsa perubahan ini akan dilaksanakan tahun ajaran 2023 dan 2024 dan akan dievaluasi setiap bulannya. Ya, secara garis besar, lembar kanvas rencana implementasi model inquiry aplikasi Bagja adalah seperti ini, di mana pertanyaan utamanya adalah bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan gaya belajar masing-masing. Di sini sudah kita jabarkan seperti di awal. Yang pertama, kita mengambil pelajaran. Yang kedua, kita menggali mimpi. Yang ketiga itu adalah jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Demikian pemaparan kami berkaitan dengan modul 1.3.A.9 aksi nyata visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.